Pada LK kelima ini, kita akan coba untuk mendemonstrasikan tugas mengelola kas kecil. Di sini, saya bertugas sebagai administratif asisten yang bertugas untuk mengelola kas kecil bagi departemen. Mengelola dana tetap sebesar 10 juta setiap bulan dengan saldo akhir 750.000. Pembayaran diberikan dalam 2 tahap, adapun rincian tugasnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menentukan 20 pos kegiatan departemen yang membutuhkan dana kas kecil secara mandiri. Yang selanjutnya, mempersiapkan pengajuan dana kembali, mencatat proses penerimaan dan pengeluaran uang, memonitor kondisi kas kecil, melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil, serta membuat laporan kas kecil. Di sini saya memiliki transaksi perusahaan yang berada di PT Dirga Sakti Elektronika yang merupakan perusahaan elektronik memiliki dana kas kecil sebesar 10 juta setiap bulannya. Pada bulan Februari, perusahaan memiliki saldo awal dan kas sebesar 750.000. Setiap bulannya dilakukan 2 kali pengisian. Berikut adalah rincian dari dana tersebut. Pada tanggal 2 Februari, pengisian kas bulan Februari sebesar 4.250.000. Ini rinciannya hingga tanggal 21. Selanjutnya, ini merupakan transaksi perusahaan. Pada bulan Februari tercatat transaksi kas dan non-kas sebesar 100 juta. Penerimaan dan pengeluaran tunai dilakukan melalui kasir perusahaan, sedangkan transaksi non-tunai dapat dilakukan melalui transfer ATM, mobile banking, kris, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit. Pastikan transaksi kas baik penerimaan maupun pengeluaran bervariasi, maka dicatat pada seluruh transaksi sesuai dengan jurnal peruntukannya. Ini merupakan laporan kas kecil. Terlihat tanggal 2 Februari saldo awalnya itu 750.000 mutasi, maka dicatat di sebelah debit. Sedangkan pada tanggal 2 Februari 2026 dilakukan pengisian kas kecil tahap 1 sebesar 4.250.000. Ini merupakan pengeluaran yang dilakukan pada bulan Februari. Dicatat di sisi debit apabila terjadi pemasukan dan dicatat di sisi kredit apabila terjadi pengeluaran. Maka total debitnya yaitu sebesar 10 juta dan total kreditnya atau total pengeluarannya sebesar 9.250.000. Saldo di bulan Februari 2026 tercatat 750.000. Telah dilakukan pengisian ulang pada bulan Maret 2026 sebesar 9.250.000. Ini merupakan transaksi kas dan non-kas pada bulan Februari, yaitu penerimaan penjualan 20 unit laptop sebesar 25 juta. Metode pembayaran dilakukan secara tunai. Pengeluaran pembelian bahan baku elektronik sebesar 10 juta dilakukan secara tunai. Pembayaran tagihan listrik secara tunai. Penerimaan penjualan produk aksesoris elektronik secara tunai. Pengeluaran biaya operasional kantor 2 juta secara tunai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transaksi non-kas. Transaksi non-kas itu merupakan transaksi yang dilakukan tidak dengan menggunakan kas, tetapi dia menggunakan transfer. Yang pertama,
Penerimaan penjualan 6 unit AC sentral secara kredit 24 juta dengan metode pembayaran transfer bank, dan pada tanggal 10 Februari pengeluaran pembelian komponen elektronik secara kredit yaitu sebesar 10 juta melalui metode pembayaran kris. Pada tanggal 18 Februari pengeluaran pembayaran jasa angkut barang 2 juta rupiah secara transfer bank, dan penerimaan pendapatan jasa teknis 4 juta melalui pembayaran melalui Dana. Pada bulan Februari selanjutnya, penerimaan penjualan 10 unit CCTV secara kredit sebesar 16 juta melalui transfer bank. Ini merupakan transaksi non-kas. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal penerimaan kas pada bulan Februari. Di sini kita menerima penjualan dari 20 unit laptop, maka akan dicatat pada sisi kas karena kita memiliki penghasilan atau penambahan uang, maka akan dicatat pada sisi kas atau sisi debit, yaitu sebesar 25 juta. Sedangkan penerimaan penjualan 6 unit AC sentral secara kredit itu masuk kepada piutang. Karena posisinya di kredit karena merupakan penghasilan belum kita terima secara langsung karena masih ada pada pihak luar. Penerimaan penjualan produk aksesoris elektronik itu dicatat pada sisi debit karena uang tersebut masuk secara tunai. Penerimaan pendapatan jasa teknis secara tunai maka dicatat di sisi debit. Penerimaan penjualan 10 unit CCTV secara kredit maka kita akan memperoleh piutang, maka akan dicatat pada sisi kredit sebesar 16 juta. Maka setelah ditotalkan kita akan mendapatkan total dari debit atau kas sebesar 33 juta. Maka untuk total kredit itu penambahan dari 24 juta ditambah dengan 16 juta, totalnya adalah 40 juta. Selanjutnya, untuk jurnal umum atau memorial, kita akan mencatatnya kas sebesar 25 juta dicatat pada sisi debit, pendapatan penjualan yaitu dicatat pada sisi kredit, piutang 24 juta dicatat pada sisi debit, pendapatan penjualan dicatat pada sisi kredit. Semua kita lakukan sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya, kita masuk kepada jurnal kas pengeluaran, yaitu pengeluaran pembelian bahan baku elektronik sebesar 10 juta dilakukan secara kas atau tunai. Pengeluaran pembayaran tagihan listrik 3 juta, pengeluaran pembelian komponen elektronik secara kredit maka dicatat pada sisi kredit dan masuk kepada piutang. Pengeluaran pembayaran jasa angkut barang 2 juta, pengeluaran biaya operasional kantor 2 juta, maka apabila totalnya yaitu 17 juta. Sedangkan pada sisi kredit adalah 10 juta. Dari transaksi tersebut, kita masukkan ke dalam jurnal umur memorandum seperti ini. Selanjutnya, ini merupakan bukti-bukti yang harus kita miliki ketika kita akan membuat sebuah laporan. Di sini ada bukti dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Contohnya seperti ini. Bukti pengeluaran kas kecil periode Februari 2006, nomor BKK 01, bukti pengeluaran kas kecil, yaitu rumah makan Minang Rp500.000, Rp550.000. Nah, ini merupakan bukti yang harus kita miliki ketika kita akan melakukan laporan kas kecil. Nah,
Di sini ada form pengajuan dana kas kecil. Ketika kita akan melakukan pengajuan dana kas kecil atau pengisian ulang kembali dana kas kecil, sebelumnya kita harus melakukan pengisian form pengajuan dana kas kecil terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Periode kas bulan Maret, dana awal kas kecil 10 juta, saldo 750.000. Maka pengisian kembali dana kas kecil sebesar 9.250.000 agar dananya kembali pada kisaran 10 juta. Totalnya 9.250.000 karena kita menggunakan metode kas kecil dengan dana tetap.